Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiar Novalia, NIM 2402056, Program Studi Agroteknologi. Video ini tentang laporan praktikum sel tumbuhan yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD, PhD, selaku dosen mata kuliah Botani Umum. Sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks. Semua fungsi kehidupan diatur di dalam sel. Karena itulah sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom, seperti organisme yang kompleks pada umumnya, dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tujuannya, menjelaskan struktur umum sel tumbuhan, serta menggambarkan secara skematik, menjelaskan bagian-bagian dinding sel, menjelaskan organel sel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain, aliran sitoplasma. Mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel, membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop, gelas benda, kaca preparat, kaca penutup preparat, silet, pipet tetes, tisu kering, lampu spiritus, tangkai bunga begonia, dan kencur. Langkah-langkahnya: 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan, sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Ambillah rimpang kencur dan tangkai daun begonia, buatlah irisan melintang setipis mungkin. Letakkan irisan kencur dan tangkai daun begonia di atas kaca preparat yang berbeda, lalu diberi 1 tetes air. 5. Amatilah kencur dan tangkai daun begonia. 6. Setelah selesai melakukan pengamatan, kembalikan mikroskop dalam keadaan bersih. Sel kencur adalah jenis sel yang berasal dari tanaman kencur, Kaempferia galanga, yang termasuk dalam keluarga Zingiberaceae. Sel-sel ini dapat mengandung senyawa bioaktif seperti minyak atsiri yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antiseptik dalam konteks pertanian dan bioteknologi. Sel buah pir adalah unit struktural yang membentuk jaringan buah pir atau virus SPW. Sel-sel ini terdiri dari berbagai tipe, termasuk sel parenkim, sel seklerenkim, dan sel epidermis, yang berkontribusi pada tekstur, rasa, dan kualitas buah. Sel jagung. Terdapat berbagai tipe sel dalam tanaman jagung, termasuk 1. Sel parenkim, terlibat dalam penyimpanan pati, air, dan nutrisi. 2. Sel seklerenkim, memberikan dukungan struktural pada biji dan batang. 3. Sel epidermis, melindungi permukaan tanaman dari kehilangan air dan serangan patogen. Sel cabai. Tanaman ini memiliki berbagai tipe sel yang memainkan peranan penting, antara lain 1. Sel parenkim, berfungsi dalam menyimpan nutrisi dan air, serta proses fotosintesis. 2. Sel epidermis, melindungi permukaan tanaman dan membantu mengurangi kehilangan air. 3. Sel kelenjar, menghasilkan senyawa capsaicin yang memberikan rasa pedas pada cabai. Sel begonia. Beberapa tipe sel yang ada dalam begonia meliputi 1. Sel parenkim, berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan air, dan nutrisi. 2. Sel epidermis, melindungi permukaan daun dan mengatur permukaan gas melalui stomata. 3. Sel kloroplas, mengandung klorofil, memungkinkan proses fotosintesis yang efisien. Sel batang bayam. Beberapa tipe sel yang terdapat di dalam batang bayam meliputi 1. Sel parenkim, menyimpan air dan nutrisi, serta berperan dalam fotosintesis. 2.
Sel seklerenkim memberikan dukungan struktural pada batang. 3. Sel epidermis melindungi permukaan batang dan mengatur pertukaran gas. Sel rheodiscolor atau dikenal dengan rheo atau Tradescantia zebrina adalah jenis tanaman hias yang sering digunakan untuk keindahan daun dan warna-warninya. Sel-selnya memiliki struktur yang khas dengan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan air dan nutrisi. Sel daun durian. Sel-sel ini terdiri dari beberapa tipe, antara lain 1. Sel parenkim, berperan dalam fotosintesis dan penyimpanan air serta nutrisi. 2. Sel epidermis, melindungi permukaan daun dan membantu mengatur pertukaran gas melalui stomata. 3. Sel kloroplas, mengandung klorofil yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi. Sel empelur ketela. Sel-sel ini memiliki beberapa karakteristik utama. 1. Sel parenkim. Mayoritas sel dalam umbi ketela adalah sel parenkim yang berfungsi menyimpan pati, air, dan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. 2. Jaringan penyimpan. Sel-sel ini tersusun demikian rupa untuk menyimpan cadangan energi, memungkinkan ketela untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.